ke bab 6 tentang gerak melingkar ya. Kita lihat pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar itu jelas bahwa lintasannya berupa lingkaran dan kelajuannya harus tetap. Ada beberapa besaran pada gerak melingkar, yaitu periode dan frekuensi. Kita lihat perbedaannya. Kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk mengelilingi satu lingkaran penuh, dan frekuensi adalah jumlah putaran dalam satu sekon. Dirumuskan untuk periode T sama dengan T per N, sementara frekuensi F sama dengan N per T. Lihat T di sini, T besar adalah frekuensi, T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah putaran, sementara F adalah frekuensi. Dari kedua rumus ini, maka ada hubungan antara periode dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Kemudian ada juga panjang lintasan dan sudut tempuh. Panjang lintasan itu merupakan gerak melingkar garis lengkung busur atau lingkaran yang dirumuskan dengan laju linear kali selang waktu, seperti pada gerak lurus beraturan S sama dan V kali T. Dan sudut tempuh atau theta adalah besar sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar, satuannya radian. Sudut tempuh ini dirumuskan dengan theta sama dengan omega kali T, atau theta sama dengan S per R. Kemudian ada juga kelajuan linear dan kecepatan sudut. Kelajuan linear itu dirumuskan dengan V sama dengan 2VR per T atau 2VR kali F. Sementara kecepatan sudut omega dirumuskan omega sama dengan 2V per T sama dengan 2VF. Nah, jadi kedua besaran ini, kelajuan linear dan kecepatan sudut, ada hubungannya yang dirumuskan dengan V sama dengan omega dikali R ya. Kemudian ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini pada umumnya terjadi pada gerak melingkar. Pada gerak melingkar yang arahnya, berdasarkan gambar ini ya, yang arahnya selalu sama dengan arah percepatan sentripetal, yaitu menuju ke pusat lintasan, atau menuju ke pusat lingkaran, dan dirumuskan dengan Fs sama dengan M kali As. Karena AS adalah percepatan sentripetal, dirumuskan dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, maka Fs ini bisa menjadi M kali V kuadrat per R atau M kali omega kuadrat kali R. Itu gaya sentripetal. Jadi ingat, untuk gaya sentripetal, setiap benda yang bergerak melingkar itu pasti ada gaya sentripetalnya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Kemudian ada percepatan sudut. Percepatan sudut itu merupakan perubahan kecepatan sudut dibagi selang waktu, alfa sama dengan omega delta omega per delta t. Dan percepatan totalnya, karena ada percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, maka percepatan totalnya itu bisa dirumuskan akar AT kuadrat tambah AS kuadrat. Kemudian pada gerak melingkar ini ada juga gerak melingkar berubah beraturan. Itu menunjukkan percepatan sudutnya tetap. Sebenarnya persamaan yang berlaku pada gerak melingkar berubah beraturan mirip dengan GLBB, tapi variabel-variabelnya aja yang berbeda. Kita lihat di sini ada tabelnya ya. Untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, rumusannya adalah VT sama dengan V0 tambah AT, kemudian ST sama dengan S0 tambah V0 T tambah setengah T kuadrat, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Sementara pada gerak melingkar berubah beraturan, omega T sama dengan omega 0 tambah alpha T, delta theta T sama dengan theta 0 tambah omega 0 T tambah setengah alpha T kuadrat, dan omega kuadrat omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alpha theta. Kemudian ada aplikasi atau penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari, itu sering disebut dengan roda-roda berhubungan. Kita lihat hubungan seporos ya. Gambarannya seperti ini, ada dua roda A dan roda B. Kalau dia ada dua roda A dan B di sini, lihat ciri-cirinya, arah putar roda A searah dengan roda B, dan omega A sama dengan omega B. Kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B, atau VA per RA sama dengan VB per RB. Kemudian hubungan yang bersinggungan. Nah, seperti ini dia roda A dan roda B. Kita lihat ciri-cirinya, arah putar roda A berlawanan dengan roda B.
Dan di sini kecepatan linier roda A sama dengan kecepatan linier roda B, maka omega A RA sama dengan omega B RB. Yang ketiga, hubungan dengan tali atau rantai ya. Nah, gambarannya seperti ini, roda A, roda B. Ciri-cirinya arah putar roda A searah dengan roda B, tapi VA sama dengan VB. Kelajuan linier roda A sama dengan kelajuan linier roda B, atau omega A RA sama dengan omega B RB. Nah, coba kalian cari dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa saja yang ada di sekitarmu tentang hubungan roda-roda sepusat, bersinggungan, dan dihubungkan dengan tali ya. Nah, ini keterangan-keterangan dari rumus-rumus pada gerak melingkar tadi. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode mesin tersebut adalah diketahui N-nya 120 putaran. Dan T-nya 1 menit itu sama dengan 60 sekon. T sama dengan T per N, itu tadi rumusannya ya, 60 per 120 sama dengan 0,5 sekon. Kemudian yang kedua, periode benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 1 meter adalah 0,5 sekon. Kecepatan sudut benda itu adalah, diketahui di sini R-nya 1 meter, T-nya 0,5 sekon, maka omega sama dengan 2V per T, diisikan nilainya hasilnya 4V radian per sekon. Yang ketiga, periode dari benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 0,6 meter adalah 0,5 sekon. Kelajuan linier benda itu adalah, kita lihat R-nya 0,6 meter, T-nya 0,5 sekon, dirumuskan V sama dengan 2V per R, 2V R per T ya, diisikan nilai-nilainya hasilnya 2,4V meter per sekon. Ini V ini nggak boleh ketinggalan kalau nggak diisikan nilainya ya. Kemudian yang keempat, sebuah benda bermasa 200 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut tetap 5 radian per sekon seperti gambar berikut. Jika panjang tali L 60 cm, maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah, tali sini diketahui M-nya 200 gram menjadi 0,2 kg, omega 5 radian per sekon, dan R 60 cm menjadi 0,6 meter. Yang ditanya adalah gaya sentripetal. Nah, kita lihat di sini terlebih dahulu kita menghitung V. V sama dengan omega kali R, nilainya 3 meter per sekon, dan Fs-nya M kali V kuadrat per R. Dengan mengisikan nilai-nilai, maka gaya sentripetal nilainya 3 Newton ya. 3 Newton ini kita isikan nilainya, semuanya dihitung, maka nilainya 3 Newton. Kemudian yang keempat, dua buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut ini. Dua buah roda, jika jari-jari roda pertama adalah 20 cm, jari-jari roda kedua adalah 10 cm, dan kecepatan sudut roda pertama adalah 50 radian per sekon. Tentukan kecepatan sudut roda kedua. Kalau dari gambar ini kita lihat bahwa roda-roda ini dihubungkan dengan tali. Nah, dirumuskan dengan R1 sama dengan 20 cm, R2-nya 10 cm, omega 1 50 radian per sekon. Untuk dua roda yang dihubungkan dengan tali tadi berlaku V1 sama dengan V2, omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2, dengan mengisikan nilai omega 2 sama dengan 100 radian per sekon. Demikian untuk materi kita hari ini. Pelajari. Sampai bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan situasi saat ini anggaplah sebagai motivasi bagimu untuk mewujudkan harapan dan cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati.